Salve fratres, kita bahas lagi pertanyaan berikut. Sebenarnya milik siapa Alkitab ini? Ada beberapa orang-orang Katolik sebenarnya dengan bangga menyatakan bahwa the Bible is a Catholic book. Tapi mari kita elaborasi. Apa maksudnya the Bible is a Catholic book? Oke ya. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya milik siapa Alkitab itu? Siapa yang memiliki Alkitab? Nah, ini tentu saja pertanyaan yang sedikit menyesatkannya dalam satu hal. Karena properly speaking, berbicara dengan sebenarnya, dengan sebaiknya, seharusnya, pemiliknya tentu saja adalah Tuhan. Ya, itu kita semua setuju. Dan bagaimanapun ini Alkitab adalah wahyunya yang tertulis. Tetapi sejauh Tuhan tidak melakukan pengawasan langsung terhadap Alkitab ini di dalam sejarah, tampaknya tepat untuk bertanya, kepada siapa Tuhan telah memberikan tugas pengawasan kitab suci? Who knows? Ya. Sekarang di satu sisi beberapa orang mungkin keberatan dengan pertanyaan ini, dengan anggapan bahwa Tuhan tidak memberikan tanggung jawab itu kepada siapapun. Ya. Dalam pandangan ini, mengajukan pertanyaan itu adalah begging the question. Ya. Maksudnya ketika mengajukan pertanyaan seperti ini, orang sedang begging the question, melakukan falasi begging the question. Begging the question itu apa? Mari kita lihat. Begging the question itu disebut juga petitio principii. Itu adalah kekeliruan logis di mana premis yang menjadi dasar kesimpulan sudah diasumsikan benar. Ini adalah upaya untuk membuktikan proposisi sambil secara bersamaan menerima proposisi itu begitu saja. Nah, dengan kata lain, sebuah argumen menimbulkan pertanyaan apakah satu atau lebih premisnya mengasumsikan bahwa kesimpulan argumen harus benar. Begging the question juga disebut arguing in circle, berdebat dalam lingkaran. Menyangkal validitas pertanyaan itu kepada siapa Tuhan memberikan tugas pengawasan kitab suci, itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah ya. Ini bukan pertanyaan apakah akan ada pengurus kitab suci, pelayan kitab suci ya. Tetapi selalu saja akan ada beberapa pengurus, pelayan atau yang lainnya. Apakah kita mau terima atau tidak? Selalu akan ada orang yang atur itu kitab suci kan, urus itu kitab suci kan. Tuhan tidak turun langsung untuk susun teksnya, terjemahkan, sortir buku-buku dan seterusnya, ya kan? Nah, sekarang setidaknya ada 3 cara di mana seseorang dapat bertindak sebagai pelayan, petugas, pengawas kitab suci. Mengenai tersusun dari kitab-kitab apa saja, yaitu sehubungan dengan kanon, mengenai maknanya, yaitu sehubungan dengan hermeneutika, dan mengenai kata-kata yang terdapat di dalamnya, yaitu sehubungan dengan kritik tekstual. Nah, saya sudah melihat lebih dari satu argumen antara Protestan dan Katolik tentang pertanyaan tentang kanon, dan beberapa tentang pertengkaran, perdebatan tentang hermeneutika. Tapi sangat sedikit ya yang membahas pertanyaan tentang kritik tekstual. Baru-baru ini muncul tentang teks Bizantin atau teks bla bla bla, Textus Receptus itu. Mari kita kesampingkan dulu pertanyaan kanon dan hermeneutika sejenak. Ya. Kita hidup di ribuan tahun setelah kitab suci pertama kali ditulis. Kita memiliki sejumlah besar manuskrip dan banyak variasi di antaranya. Ribuan, banyak sekali varian. Nah, siapa yang memutuskan versi teks mana yang benar? Siapa yang harus memutuskan versi teks mana yang harus diikuti? Nah, bagi umat Katolik hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan ini. Kitab suci telah dipercayakan kepada gereja. Akibatnya, hanya gereja yang memiliki kedudukan yang sah untuk menetapkan kitab suci yang tepat. Karena itu, Vatikan II mengatakan, tradisi suci dan kitab suci membentuk satu simpanan suci firman Allah yang dipercayakan kepada gereja. Ya. Dei Verbum, artikel 10. Tetapi Protestan punya masalah di sini. Ya, siapa yang memutuskan apa teks itu dan apa dasar otoritas untuk membuat keputusan itu, seperti yang terjadi pertengkaran kali lalu yang masih berlanjut kayaknya. Saya tidak tahu jawaban apapun yang dapat mereka buat untuk ini, pertanyaan ini yang pada akhirnya tidak bermuara pada subjektivisme, ya.
jawaban apapun yang diberikan oleh Protestan pada akhirnya akan bermuara pada subjektivisme. Mudah-mudahan mereka akan mengatakan bahwa gereja harus melakukan ini. Tetapi itu menuntut kita untuk mengetahui apa yang mereka maksud dengan gereja. Apa yang mereka maksud dengan gereja? Jika yang mereka maksud dengan gereja adalah denominasi saya, denominasinya MYM atau denomnya Penggaris atau denomnya Joshua Teu, denomnya Albert Rumampu, itu tentu saja jawaban yang lebih baik daripada yang lain yang mungkin diberikan. Tapi hampir ini tidak akan tahan dengan historical scrutiny, pengawasan sejarah, karena jelas sekali tidak ada satupun denominasi Protestan yang ada sebelum abad ke-16. You got it?